Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Oktio Franky Biantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Evaluasi Pembelajaran PAJ. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis KKM dalam evaluasi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian KKM. Saat ini kurikulum yang digunakan pemerintah yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP ataupun kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi. Pada kurikulum ini siswa dikatakan berhasil jika telah menguasai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Indikator bahwa siswa telah menguasai kurikulum yakni kemampuan hasil belajar yang diukur telah mencapai KKM yang telah ditetapkan, bahkan sebaiknya melampaui dari KKM tersebut. Dengan KKM ini, siswa yang telah berhasil dapat melanjutkan belajar untuk dapat menguasai kompetensi selanjutnya. Dan yang belum menguasai dapat memperdalam yang belum dikuasai melalui remedial. Hal ini menunjukkan pentingnya KKM dalam menentukan keberlanjutan belajar peserta didik. Yang selanjutnya, fungsi dari KKM sebagai acuan bagi seorang guru untuk menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetensi, sebagai acuan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran, sebagai target pencapaian penguasaan materi sesuai SK atau KD. Yang keempat, sebagai salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, sebagai kontak pedagogi antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, khususnya orang tua atau wali murid. Tahapan penetapan KKM. Yang pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan impact peserta didik. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah atau stakeholder untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Yang ketiga, KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, ada orang tua, dan dinas pendidikan terkait. Yang keempat, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapot pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Menentukan KKM ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kompleksitas atau kesulitan dan kerumitan. Pemahaman SDM meliputi dari memahami kompetensi yang harus dicapai siswa dan memiliki pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang studi. Daya kreativitas dan inovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mencapai kompetensi. Yang keempat, latihan khusus dengan bantuan orang lain. Yang kelima, semakin kompleks atau sukar KD, maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Yang kedua, yang B adalah aspek daya dukung, yaitu yang pertama, ketersediaan tenaga SDM. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang sangat dibutuhkan, misalnya biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah atau madrasah. Dan tiga adalah kepedulian stakeholder atau kepala sekolah atau madrasah. Perbandingan antara sarana dan prasarana ideal yang dibutuhkan dengan sarana prasarana yang ada. Semakin tinggi daya dukung, maka nilainya semakin tinggi. Aspek inteks siswa atau tingkat kemampuan rata-rata siswa, yaitu yang pertama, keberagaman latar belakang, potensi, dan kemampuan siswa secara individual. Kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa untuk mencapai kompetensi. Hasil seleksi PSB, ada SKU, dan ada rapot kelas. Menafsirkan kriteria menjadi nilai KKM. Menggunakan penilaian skala, yaitu dengan memberikan poin pada setiap kriteria yang telah ditetapkan. Ada kompleksitas, ada intake, dan daya dukung itu ada tabelnya. Untuk kompleksitas tinggi itu 1, sedang itu 2, 3 itu rendah. Untuk intake dan daya dukung itu sama ya, untuk 3 tinggi, 2 sedang, dan 1 rendah. Menggunakan rentang nilai pada setiap kriteria yang ditetapkan, ada kompleksitas, intake, dan daya dukung, itu tabelnya bisa dilihat. Untuk kompleksitas tinggi 50-64, untuk sedang 65-80, dan rendah 81-100. Untuk intake dan daya dukung itu sama. Untuk tinggi 81-100, untuk sedang 65-80, untuk rendah 50-64. Dengan memberikan pertimbangan profesional judgment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai, yaitu kompleksitas, intake, dan daya dukung sama untuk tinggi, sedang, dan rendah. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik sedang, maka dapat dikatakan hanya satu komponen yang mempengaruhi untuk mencapai ketuntasan maksimal 100, yaitu intake sedang. Jadi guru dapat mengurangi nilai menjadi antara 90 sampai 80. Analisis pencapaian KKM.
Pencapaian kriteria ketuntasan minimal perlu dianalisis untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan hasil yang diperoleh. Yaitu yang pertama, kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan analisis rata-rata hasil pencapaian beserta titik terhadap kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan pada setiap mata pembelajaran. Melalui analisis dimaksud diharapkan akan diperoleh data antara lain KD yang dapat dicapai oleh 75% sampai 100% dari jumlah peserta didik, KD yang dapat dicapai oleh 50% sampai 75% dari jumlah peserta didik, KD yang hanya dapat dicapai oleh kurang dari 49% dari jumlah peserta didik. Manfaat hasil analisis sebagai dasar untuk meningkatkan KKM pada setiap semester atau tahun berikutnya dalam rangka mencapai KKM. Analisis KKM dan evaluasi pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan hasil belajar di masa mendatang. Berdasarkan penjelasan tentang analisis KKM dalam evaluasi pendidikan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis KKM dalam evaluasi pendidikan sangat diperlukan peserta didik untuk membimbing dan mengarahkan bakat, minat, dan karir peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, analisis KKM dalam evaluasi pendidikan berperan sentral bagi kesuksesan mengembangkan peserta didik untuk meningkatkan pencapaian akademik dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Yang ketiga, manfaat analisis KKM sebagai dasar untuk meningkatkan KKM pada setiap semester atau tahun berikutnya. Faktor pendukung dalam penentuan KKM ada faktor guru, faktor siswa, dan faktor satuan pendidikan. Yang faktor guru adalah guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pembelajaran. Guru memberikan respon yang tepat terhadap pencapaian kompetensi dasar dalam bentuk pemberian layanan remedial atau pengayaan. Guru melakukan evaluasi atau ulangan dilakukan setiap selesai satu pokok bahasan SK atau KD. Guru dalam penyusunan soal sesuai indikator dalam kompetensi dasar, penyelenggaraan evaluasi atau ulangan sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal dilakukan setiap kompetensi dasar. Dalam menentukan kompetensi ketuntasan minimal, guru mata pelajaran diberikan kebebasan dalam membuat forum KKM dalam ketentuan membuat kompetensi dasar dan indikator. Yang selanjutnya faktor siswa, yaitu peserta didik melakukan upaya pencapaian nilai KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesain oleh guru atau pendidik. Ketiga, faktor satuan pendidikan. Pimpinan suatu pendidikan berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah. Keberhasilan pencapaian nilai KKM merupakan salah satu tolak ukur kinerja satuan pendidikan dalam menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan nilai KKM yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Sekolah menetapkan hasil KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan awal guru dalam melaksanakan penilaian yang mencerminkan visi dan misi serta tujuan sekolah. Adanya workshop penentuan kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran tingkat sekolah. Adanya workshop penentuan kriteria minimal mata pelajaran melalui musyawarah guru mata pembelajaran sekolah tingkat kabupaten atau kota. Satuan pendidikan menyelenggarakan in-house training atau IHT dalam menentukan KKM sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ada faktor penghambat dalam penentuan KKM, yaitu faktor guru, ada faktor peserta didik, dan faktor satuan pendidikan. Dari faktor guru belum mau untuk menganalisis pencapaian KD untuk mendapatkan informasi tentang peta KD yang sukar, sedang, atau mudah. Belum terukurnya dalam pembuatan soal evaluasi dan dengan kriteria soal meliputi sukar, sedang, dan mudah. Belum terukurnya dalam pembuatan soal evaluasi atau ulangan sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator. Belum adanya format baku dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal. Baku dihasilkan melalui musyawarah guru mata pembelajaran. Faktor peserta didik belum dapat menyiapkan diri dalam mengikuti penilaian mata pembelajaran sehingga tercapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan dalam KKM. Belum adanya respon yang baik dari peserta didik jika ada kompetensi dasar yang belum tuntas dan perlu diperbaikan. Faktor satuan pendidikan yaitu belum adanya perbaikan dalam proses pembelajaran dengan pemenuhan sarana prasarana belajar di sekolah. Belum tersosialisasinya dokumen 1 yang disebut dengan buku 1 berisi sekurang-kurangnya visi misi tujuan muatan pengaturan beban belajar dan kalender pendidikan. Yang kedua, dokumen 2 yang disebut dengan buku 2 berisi silabus yang sudah disusun oleh pemerintah, dan dokumen 3 yang disebut dengan buku 3 berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun sesuai potensi minat bakat dan kemampuan peserta didik di lingkungan belajar. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.